Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Sion, gimana kabarnya? Baik Pak Dedi. Pak Dedi, saya mau nanya Pak Dedi. Pak Dedi ada waktu tidak Pak untuk siang ini Pak? Saya ingin konsultasi Pak, ingin cerita-cerita sharing gitu Pak. Oh ya, untuk Pak Sion saya sediakan waktu seluas-luas. Wah, syukurlah kalau gitu Pak. Terima kasih loh Pak. Ada satu hal Pak yang mengganjal gitu apa loh Pak. kira-kira? Pengen cerita gitu, pengen sharing. Iya. Jadi Monggo. Ini Pak, di sekolah saya itu kan, ya di sekolah saya itu komunikasi antara wali kelas dengan siswa itu kurang Pak. Itu kurang. Nah, jadi beberapa siswa itu masih banyak yang menanyakan informasi dari sekolah gitu ya kepada saya gitu. Sedangkan saya kan bukan Pak wali kelas gitu. Dan saya tidak tahu menahu tentang informasi-informasi yang diberikan oleh wali kelas. Karena kadang-kadang gini Pak, ada kadang-kadang informasi yang diberikan ke wali kelas ya yang bisa mengakses dia hanya wali kelas. Guru yang lain ya tidak tahu ataupun tidak bisa mengakses seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa wali kelas gitu, ada beberapa wali kelas yang tidak menyampaikan itu dengan baik gitu ya. Mungkin sekitar 40-45% Pak setiap dari wali kelas itu yang tidak menyampaikan informasi itu dengan baik gitu. Ataupun menyampaikannya itu tidak dijelaskan kepada siswanya. Jadi ketika misalnya suruh membawa peralatan bersih-bersih ya ini langsung di-share begitu saja, membawa alat-alat bersih-bersih gitu. Nah, misalnya nih Pak Dedi ya, terus atau misalnya suruh bawa pakaian seragam apa gitu ya. Misalnya seragam olahraga ya karena kita mau kegiatan ya, hanya disampaikan seperti itu, kegiatannya tidak dijelaskan apa, membawa ganti baju seragam atau tidak. Nah, sedangkan kan anak-anak kan banyak yang tanya dan respon dari wali kelas itu lamban sekali Pak ketika anak-anak ada yang nanya. Nah, mereka yang yang tidak sabar menunggu, yang bingung itu kan nanya-nanya ke guru yang lain termasuk ke saya gitu dan termasuk ke beberapa teman saya juga gitu. Nah, dari situ saya juga sebenarnya risih sih enggak ya Pak, cuma kan saya kan nggak enak aja gitu loh. Masa iya sih guru kok nggak tahu pertanyaan itu sedangkan ini yang nyampaikan juga guru. Nah, kalau bayangan dari orang-orang kan, masyarakat umum kan, guru informasi dari sekolah itu dan guru di sekolah itu kan, ya tahu pasti kan gitu Pak Dedi. Iya, harusnya tahu. Harusnya tahu, sedangkan informasi di sekolah itu kan pada kenyataan kan tidak semua guru tahu kan gitu. Nah, seperti itu Pak Dedi. Itu yang buat saya tuh merasa kayak nggak pas gitu. Jadi salah satu menjadi problem sendiri bagi Pak Sion ya ternyata ya. Iya, benar Pak. Jadi selama itu terjadi kira-kira Pak Sion sudah komunikasi belum dengan guru tersebut, beberapa guru itu? Nah, dari beberapa guru sih sudah saya komunikasikan Pak. Saya sudah komunikasikan beberapa wali kelas. Misalnya anak-anak yang WA ke saya ya, misalnya dari kelas 12-7 gitu ya. Dari 12-7 itu saya akan tahu ya wali kelasnya siapa karena di grup info itu kan sudah dipaparkan di awal itu wali kelasnya ini dan ketika saya ngajar dan saya ada di kelas itu saya kan juga harus tahu wali kelasnya di situ siapa wali kelasnya. Nah, jadi ya saya tahu wali kelas di 12-7 itu misalnya ada yang nanya terus saya sampaikan ke wali kelas misalnya, Bu, ini ada anaknya sampai nanya begini, ini informasinya bagaimana? Seperti itu. Kok anak-anak belum tahu? Gitu. Nah, terus tapi kalau yang wali kelasnya dia bisa menerima, bisa legowo, bisa terbuka dengan itu ya dia menjelaskan dengan enak sih. Tapi kan ada beberapa wali kelas tuh yang sekali lagi responnya lamban, terus kemudian tidak maksimal dalam menjawab. Terus kemudian kalau saya ajak komunikasi tuh ada aja yang jawab, iya nanti akan saya jelaskan lagi gitu, iya nanti akan saya sampaikan lagi. Tapi ketika nanti besoknya saya ketemu anak itu, gimana udah dijelasin sama wali kelasmu? Belum Pak. Iya belum. Nah seperti itu. Kira-kira gimana itu Pak Dedi ya? Ada gimana ya? Saya juga bingung loh itu. Yang siswa yang sering
tanya ke Pak Sion mungkin punya kedekatan tersendiri atau merasa lebih nyaman dengan Pak Sion ketimbang dengan wali kelasnya sendiri gitu. Atau Ya kalau pengen ikut kelasnya Pak Sion itu. enggak sih Pak, kebetulan kan saya dengan anak-anak itu gini Pak, kalau bisa tuh saya dengan anak-anak tuh dekat gitu Pak. Jadi Ya, bukan hanya anak-anak yang saya ajar di kelas, tetapi anak-anak yang tidak saya ajar di kelas juga dekat gitu dengan saya, sehingga kalau ada apa-apa misalnya saya lagi di luar, saya ada masalah, ada ban bocor atau motornya bermasalah, saya bisa nelpon bantu saya gitu. Atau misalnya mereka sedang ada masalah di rumah, mau cerita ke siapa, mau sharing ke siapa, atau misalnya mau cerita ke wali kelas juga aksesnya tadi seperti itu susah, mau cerita ke BK juga mereka tidak nyaman mungkin ya. Nah, mereka bisa cerita ke saya. Kadang-kadang juga waktu di sela-sela waktunya itu saya ini Pak, saya datang kalau pas sela-sela istirahat atau sela-sela jam kosong kan saya keliling tuh Pak. Datang ke kelas-kelas, ngobrol, nanya, kamu mau gimana, kamu mau kemana, setelah lulus SMA, apa yang kamu kerjain di rumah, gitu. Terus apa saja yang kamu lakukan. Nah, aku cuma ngobrol-ngobrol gitu aja Pak. Nah, makanya banyak sekali anak-anak yang selalu ngechat gitu Pak, kalau ada info-info nanya apa gitu. Berarti se-humble itu ya Pak Sion dengan anak ya. Luar biasa. Bener Pak. Jadi mungkin itu yang menjadikan mereka lebih nyaman tanya dengan Pak Sion. Nah, Ya, yang mungkin jadi seperti itu, Pak Sion, ini yang Ya. penting ini. Pak Sion harus jawab ini. Itu yang kebanyakan nanya itu siswa cewek apa siswa cowok itu? Pak, seimbang, cewek cowok juga sama. Cewek cowok juga sama. Karena kan saya kan ya tidak membeda-bedakan sih Pak, walaupun dalam hal ini memang kadang-kadang yang sering cerita kan, yang sering terbuka, yang gampang sekali cerita kan cewek ya Pak. Tapi yang cowok juga saya dekat gitu Pak. Cowok juga saya dekat, saya tanya-tanya, saya ajak ngobrol gitu. Kadang-kadang malah ada yang nggak berangkat selalu saya chat gitu, gitu. Gimana? Kamu ya? Ya gitu ya, karena apa ya Pak? Karena kadang-kadang anak-anak itu sakitnya kan bohong-bohongan sih. Betul. Gitu. Makanya kalau ini nanti kamu kalau sakitnya bohong-bohongan, awas ya. Gitu. Iya Pak, ini saya di rumah beneran kata. Kalau yang laki-laki kan biasanya kan kayak gitu ya. Ngomongnya sakit atau pergi kemana gitu. Coba video call dulu gitu. Ya dia video call gitu. Setelah video call dia lagi di rumah, lagi gini, ya udah istirahat cepat sembuh, saya gitu kan gitu Pak. Tapi jadi tidak melulu dengan yang perempuan Pak. Betul ya. Ya pikir saya perempuan charper sama Pak Sion. Karena kan SMA ini beda dengan SD. Ada arah. Enggak Pak Sion yang perlu digarisbawahi lagi itu kira-kira Pak Sion. Wali kelas yang seperti Bapak Sion ceritakan itu hanya beberapa apa mayoritas kira-kira? Ketika saya tadi ya komunikasikan dan sebagainya, mereka yang bisa terbuka dan bisa menerima itu mereka memperbaiki Pak. Nah sehingga pada akhirnya saat sekarang ini hanya beberapa saja, mungkin tinggal 3 atau 4 wali kelas saja Pak. Gitu. Tinggal 3-4 wali kelas saja gitu, yang masih seperti itu. Kalau Pak Sion wali kelas juga ya? Bukan Pak, saya guru biasa. Guru mapel ya? Guru mapel, ya betul. Jadi tidak semua seperti itu. Beberapa teman-teman sejawat atau teman-teman wali kelas Bapak itu karena dapat masukan bisa diterima, kemudian tidak miskomunikasi lagi ketika memberikan informasi kepada murid. Tapi masih ada. Sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Masih ada. Padahal udah Pak Sion istilahnya beri masukan juga itu ya? Iya, beri masukan juga sudah. Terus misalnya kasih contoh. Terus saya ketika memberikan masukan itu saya juga mengajak wali kelas yang lain supaya ikut ngomongin. Kan saya anak muda toh Pak.
Saya anak muda nanti kalau ngomongin yang tua, ini anak muda kok bisa ngomongin saya yang lebih senior, lah takutnya ada seperti itu. Makanya pas ngobrol sama teman-teman guru-guru yang senior lainnya, saya selipkan itu. Terus guru-guru senior yang lainnya kan bisa nimpalin juga gitu nih. Jadi tidak terlalu mungkin tidak terlalu menyinggung atau bikin sakit hati gitu, Pak. Ya. Jadi kegiatan itu atau katakanlah problem itu kira-kira anak-anak merasa terganggu nggak sih, Pak? Ya saya rasa sih terus terang terganggu sih, Pak, dengan hal itu karena kan akhirnya pada saat itu ketika saya ini ya udah coba tanya teman-temanmu yang lain, nah seperti itu. Nah mereka kan apa yang disampaikan oleh teman-temannya kan sangat-sangat berbeda, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Mungkin maksud anak itu A, tetapi ketika menjelaskannya salah atau keliru kan anak yang dijelaskan itu bisa menangkapnya B atau C gitu. Betul. Nah, gitu. Yang lebih parah lagi, Pak Sion, kalau yang ditanya itu emang anaknya jahil. Misalnya ya itu kelas kemarin ada siswa satu tidak masuk, ya kan? Kemudian ada PR atau ada tugas yang harus dikumpul, teman-temannya disuruh bawa sapu, giliran dia dijailin, dia disuruh bawa apa gitu kan. Nah, nanti ditertawakan dan sebagainya. Itu hal parahnya seperti itu. Nah, kalau itu tidak ditanggulangin begitu. Iya, betul. Kalau dari kepala sekolah atau kepala sekolah bagaimana, Pak Sion? Nah, kalau ke kepala sekolah kebetulan saya juga kalau saya mau langsung ke kepala sekolah kan nanti kan tidak enak ya, Pak. Gimana apa namanya? Dalam menyampaikan itu nanti kepala sekolah juga mikirnya, Sion ini pengen jadi wali kelas nih. Dia bisa ngomong gitu. Nah, nanti kan siapa tahu ya, Pak. Kita kan nggak tahu ya hati seseorang, pemikiran seseorang kan kita nggak tahu gitu. Nah, tapi saya minta bantuan kepada guru-guru yang lain, wali-wali kelas yang lain supaya mengingatkan kembali, kalaupun tetap begitu ya minta tolong disampaikan ke kepala sekolah hal tersebut sehingga kepala sekolah nanti yang bisa membantu memberikan solusi yang lain bagaimana seperti itu, Pak. Gitu. Nah, kalau untuk seperti itu kayaknya sih untuk beberapa saat ini belum sampai ke kepala sekolah, Pak, karena kita mungkin masih baru taraf rekan sejawat. Tetapi ketika nanti sampai akhir semester dan di awal semester besok tidak ada perubahan, mungkin saya sama teman-teman saya yang wali kelas itu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu. Karena ya kita juga menyadari lah, Pak, bagaimana mungkin memang wali kelas tersebut memang sibuk ya, memang banyak kegiatan, banyak acara seperti itu. Tapi ya sepakat juga dengan Pak Sion ya, kalau hal itu mengganggu kemudian Pak Sion berinisiatif untuk memberi masukan supaya guru-guru kelas itu lebih komunikatif lagi dengan siswanya sehingga hal-hal yang memang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Itu sudah satu langkah yang luar biasa. Terus kira-kira nih Pak Sion, menanggapi hal itu, apa yang pertama ingin Bapak Sion lakukan selain memberi masukan yang itu tidak didengar misalnya kan tadi kan udah ternyata sudah masih aja seperti itu. Nah kira-kira hal apa yang bisa Bapak Sion lakukan atau ingin Bapak Sion lakukan? Yang pertama saya mungkin konsultasi dengan rekan sejawat ya, Pak, yang sudah senior, terus yang sudah yang wali kelas lain yang sudah menerapkannya dengan sangat baik. Bagaimana sih dengan peristiwa ataupun tindakan-tindakan tersebut atau kejadian tersebut, dia bagaimana sih cara kita memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada problema yang terjadi saat itu. Terus kemudian mungkin setelah itu ya saya akan terus meminta bimbingan, maksudnya kawalan gitu loh, karena hal-hal itu ya saya sih bukannya pengen caper, pengen pengen dilihat baik terhadap guru-guru gitu ya, tapi kan saya kan melihat ke anak-anaknya, Pak. Anak-anak itu kalau misalnya pelayanannya kurang, terus
informasi-informasi yang tidak disampaikan dengan baik itu kan kasihan juga ke anak-anaknya, karena kan anak-anak kan butuh informasi yang valid, membutuhkan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Nah, jadi saya perlu dikawal dengan guru-guru senior itu dalam memberikan masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan kepada wali kelas tersebut, begitu Pak. Iya. Luar biasa. Jadi itu hal yang ingin Pak Sion lakukan ke depannya ya. Iya betul Pak. Itu dari sisi Pak Sion dengan wali kelas nih. Kalau dari sisi Pak Sion dengan muridnya atau siswa-siswanya itu apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin untuk menghadapi wali kelas yang tidak terlalu interaktif misalnya begitu. Apa yang bisa disampaikan? Ya kalau kepada anak-anak sih, kalau tadi kan di awal kan saya sudah ngomong kalau saya suruh tanya ke teman-temannya, tapi kan teman-temannya kan kadang-kadang kan ini ya Pak, sering menyesatkan gitu. Nah saya kepikiran tuh Pak, kalau saya meminta kepada anak untuk mencari informasi kepada ini Pak, Wakahumas atau Wakakesiswaan. Biasanya Wakakesiswaan atau Wakahumas itu yang selalu menginformasikan kepada wali kelas apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus digunakan, gitu Pak. Mungkin nanti saya mengarahkan kepada anak-anak itu, coba kamu hubungi Wakakesiswaannya, coba kamu hubungi ke Wakahumasnya, informasinya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu Pak. Iya betul sekali, setuju sekali. Itu langkah yang mungkin bisa Bapak Sion ambil dan itu jadi solutif sekali poin-poin yang Bapak Sion sampaikan. Terima kasih Pak Sion, luar biasa obrolan kita. Saya terima kasih. Saya mendapat banyak informasi lebih dari percakapan kita. Mudah-mudahan Pak Sion juga mendapatkan solusi yang terbaik. Tadi juga sudah disampaikan beberapa poin, 2 poin yang Bapak sampaikan itu menurut saya juga saya sepakat itu dilakukan karena itu menjadi salah satu solusi yang mungkin terbaik untuk saat ini. Ya Pak Dedi, siap. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Saya bacakan refleksi saya Pak Sion ya. Oke, siap. Luar biasa. Yang pertama, selama coaching berlangsung ya, obrolan kita ini yang telah berjalan dengan baik. Saya punya semacam prinsip seperti prinsip kemitraan antara saya dengan Pak Sion itu bukan seperti atasan dan bawahan, seperti motivator dengan orang yang terjerumus di hal yang tidak baik, motivasi tidak, tapi justru kemitraan. Bahwa antara coach dan coacher atau saya dengan Pak Sion ini selevel, mengedepankan tujuan rekan yang akan kita kembangkan, tetap hadir, tetap dalam kondisi penuh. Saya berusaha untuk hadir penuh, menyimak kata demi kata yang Bapak Sion sampaikan gitu. Terus yang selanjutnya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kompetensi inti coaching, memberi pertanyaan berbobot. Saya rasa beberapa pertanyaan saya tadi memang ada beberapa poin yang mungkin harusnya ada yang lebih berbobot dari pertanyaan itu. Tapi itu kekurangan saya, Pak Sion. Belum bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot daripada itu. Kemudian agar tetap dalam kondisi friends atau kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching, saya berusaha hadir secara penuh, melakukan kontak mata. Sesekali saya menganggukkan kepala, memberikan acungan jempol dan sebagainya. Itu adalah usaha saya supaya saya hadir penuh, mendengarkan cerita-cerita dari Pak Sion. Kemudian refleksi atau pertanyaan refleksinya, saya akan melakukan perbaikan dengan cara belajar kembali untuk memahami materi coaching dan berlatih lagi untuk dapat menggali potensi coach, menemukan solusi dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Karena memang masalah jadi seorang coach itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coachingnya. Gitu, Pak Sion. Oke. Iya Pak, kalau gitu gantian saya Pak ya. Ketika saya sudah melakukan coaching ini bersama Pak Dedi,
yang saya rasakan itu adalah cukup melegakan, Pak. Ya. Dengan melakukan coaching ini itu sangat membantu buat saya untuk mencari solusinya gitu ya, mendapatkan pemecahan masalahnya dari masalah-masalah yang saya alami, terus kemudian dari problematika yang saya rasakan gitu ya. Saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik dan mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan siang ini, Pak, bisa saya terapkan dengan baik dalam sekolah saya sehingga saya juga bisa bermakna bagi banyak orang. Oke, terima kasih Pak Dedi. Siap. Saya siap. Iya. Oke, terima kasih.